Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading. Untuk tema kali ini adalah kabar baik buat kamu ya di sisa akhir tahun ini. Kita akan lihat apa ya kabar baik buat kamu yang datang gitu. Dan ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat kabar baik buat kamu, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Di sisa akhir tahun kamu ini apa? Di sini ada Queen of Pentacles. Wah, kabar baik buat kamu ya. Kamu akan menemukan kenyamanan atau kestabilan dari sisi finansial ya. Jadi keuangan kamu bagus di sini yang aku lihat ya. Karir kamu bagus ya. Finansial kamu bagus, kamu nyaman di sini dalam konteks keuangan ya, aman, nyaman gitu ya. Bahkan kalau misalkan kamu yang sebelumnya kayak ngerasa rezeki kamu seret, nah istilahnya kayak gitu, kok nggak ada keuangan, kok nggak ada pemasukan istilahnya gitu ya, pokoknya ada kesulitan di sisi keuangan istilahnya gitu ya. Di sini aku ngerasa kesulitan kamu akan teratasi dari sisi itu gitu ya. Ada uang gitu ya, ada keuangan yang mulai stabil. Kalau nggak gitu ya mungkin ada seseorang yang akan ngebantu kamu dari sisi finansial kamu kalau kamu butuh bantuan istilahnya tuh gitu ya. Yang jelas kesulitan kamu dalam masalah keuangan ini akan teratasi gitu ya. Dan tentunya seperti yang bilang tadi juga, untuk beberapa orang nih kamu benar-benar mandiri ya secara finansial. Jadi kamu kayak bisa lah memenuhi segala kebutuhan kamu atau bahkan tanggung jawab kamu ya. Kalau misalkan kamu yang jadi tulang punggung keluarga misalnya kayak gitu ya, semuanya tuh kayak nggak perlu dikhawatirkan gitu loh, kamu bisa mengatasi itu semua ya. Jadi dalam konteks keuangan ini bagus, karir bagus gitu, nggak ada problem ya. Kabar baiknya di situ. Oke, kemudian kita lihat lagi kabar baik yang datang. Two of Pentacles ya, ini kestabilan dari keuangan ya. Kestabilan dari keuangan, yang tidak ada pekerjaan atau sebelumnya mungkin kerjaan kamu lempeng-lempeng aja gitu-gitu aja. Nah mungkin di sini mungkin di sini akan segera berubah ya. Mungkin kamu akan mulai stabil dari sisi keuangan atau karir, dan juga mungkin seperti yang bilang tadi juga, yang kerjaannya kayak gitu-gitu aja ya, ini akan ada kemajuan yang dimana kamu mungkin akan mulai sibuk bekerja, sibuk di karir seperti itu ya. Jadi nggak ada waktu mungkin untuk istirahat di sini. Nah di sini juga disarankan ya, jangan lupa untuk membagi waktu ya, untuk kerja, istirahat ya istilahnya tuh gitu. Karena tuh ini biasanya juga kayak sibuk gitu ya, sibuk ingin ini uang gitu ya, ingin merubah kondisi atau keadaan dari segi finansial gitu ya, kayak gitu, ingin menaikkan lah istilahnya buat keuangan itu berjalan lebih baik atau lebih stabil gitu ya. Makanya ada beberapa yang akan sibuk di pekerjaan atau di karir di sini ya. Jangan sampai karena mentingin karir atau keuangan, jangan sampai lupa dengan prioritas jangan sampai lupa dengan istirahat atau hal-hal yang memang butuh perhatian kamu gitu. Jadi nggak hanya memperhatikan dalam sisi di pekerjaan doang, tapi mungkin ada lain. Contoh nih, kalau misalkan kamu sudah berkeluarga ya, kamu juga harus ingat keluarga gitu loh. Jadi harus bisa membagi waktu lah ya, antara pekerjaan dan juga tanggung jawab ya, ataupun dengan keluarga gitu istilahnya ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi kabar baik. Kemudian di sini aku juga ngerasa ya, hal yang tidak bisa kamu putuskan akhirnya bisa kamu putuskan. Yang sempat bikin kamu bingung, yang sempat bikin kamu ragu, gimana ya. Nah istilahnya kayak gitu.
Nah, di sini akan bisa kamu putuskan gitu ya, antara pilihan tersebut gitu. Kemudian di sini ada The Magician. Ya, untuk beberapa orang memang akan sibuk di karir di sini ya, akan ada perkembangan di karir, dan ada juga beberapa orang, gak semua, mungkin kamu akan melaksanakan ide-ide kamu ya, gitu, ide kreatif kamu. Mungkin di sini banyak sampai kamu kewalahan harus pilih yang mana. Tapi ada juga yang di sini aku ngerasa yang dulunya kamu sudah rencanakan, sudah kamu planningkan, sudah kamu persiapkan segala sesuatunya. Nah, ini kamu kayak akan menjalankan gitu loh ya. Jadi segala sesuatu rencana kamu yang kamu rencanakan itu memang akan mulai kamu lakukan effort tindakan gitu ya, terutamanya di karir di sini yang aku lihat. Karena ini Magician ini biasanya ada hal-hal yang berkaitan dengan ide dan kreativitas gitu ya, sebelumnya tuh ada gitu ya, kepala kamu, dan udah lama kamu merencanakan, memplanningkan, bahkan selama ini kamu mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di saat semuanya ini siap, kamu baru action, mulai tindakan ya, mewujudkan semua itu untuk menjadi nyata gitu. Bisa ini karir baru ya, tapi aku ngelihatnya di sini lebih ke, kalaupun ini karir baru, ini tidak ada hubungannya dengan orang lain ya. Kayak mungkin kamu punya usaha bisnis sendiri, bisa seperti itu gitu ya. Jadi kamu mewujudkan harapan dan keinginan kamu untuk menjadi nyata gitu. Kemudian aku juga ngerasa nggak semua, untuk beberapa orang di sini ada bakat ya. Mungkin kamu akan menyadari kamu memiliki satu bakat tertentu gitu yang sebelumnya kamu nggak sadari itu. Ya, berkaitan dengan bakat. Aku nggak tahu bakat kamu apa di sini. Cuman yang aku lihat di sini sebelumnya mungkin kamu udah tahu, cuman kayak nggak tahu bagaimana caranya untuk mengolah atau menggunakan itu gitu loh ya. Tapi di sini akhirnya kamu tahu gitu ya. Kalau misalkan ini berkaitan dengan hal-hal magician ya, magician itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilogikakan ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan magic misalkan ya. Magic ini bukan berarti tentang hal-hal mistis atau gaib gitu, enggak ya, tapi kayak lebih ke pokoknya bakat di sini. Contoh ya, mungkin kamu bisa bentar. Ya, mungkin kamu punya bakat ya, atau kemampuan melihat sesuatu. Ya, melihat sesuatu yang mungkin tidak kasat mata bisa. Seperti itu. Nah, awalnya mungkin kamu ngerasa itu bukan satu bakat ya. Mungkin kamu awalnya ngerasa kayak satu kebetulan gitu. Tapi ternyata di sini akhirnya kamu sadar bahwa ternyata ini ternyata bakatku di sini. Gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Aku contohkan tuh di itu ya, melihat hal-hal yang mungkin kamu tidak bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain kasat mata. Nah, istilahnya gitu, yang tak kasat mata gitu ya. Awalnya kamu mungkin mengira itu tuh hal biasa gitu. Oke, mungkin ini cuman kebetulan aja. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ternyata itu bukan kebetulan gitu. Nah, kamu baru nyadar bahwa ternyata aku punya bakat ini ya. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Apapun itu, cuman aku contohkan tuh itu gitu. Yang jelas di sini ada sesuatu bakat yang kamu punya, dan akhirnya kamu gunakan di sini gitu. Kemudian kita lihat ada Eight of Swords, sesuatu yang mengganggu pikiran kamu dan sesuatu yang kamu ngerasa kayak buntu gitu ya. Nah, ini akhirnya tuh kayak clear. Kamu yang ngerasa stuck, ngerasa buntu, akhirnya kamu menemukan jalan keluar gitu. Kamu kayak udah nggak dibatasin lagi oleh pikiran kamu gitu ya. Kamu bisa lepas di sini, kamu bisa kembali untuk bergerak, atau
melakukan sesuatu gitulah, istilahnya seperti itu. Jadi yang pikiran-pikiran ruwet itu yang bikin kamu tidak jelas ingin melakukan sesuatu penuh dengan keraguan-raguan. Nah ini tuh enggak, akhirnya kamu tuh benar-benar bisa membuat satu keputusan, atau kamu akhirnya bisa melihat titik terang gitu ya, atau jalan keluar dari situ gitu. Jadi kamu nggak akan merasa buntu lagi, nggak merasa stuck lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, ada beberapa yang menyadari tentang gift atau bakat ya, walaupun di sini mungkin dulunya kamu nggak sadari, akan kamu sadari ya. Bisa juga ini berkaitan dengan intuisi ya, bisa juga ya, yang dimana keadaan sesulit apapun yang sedang kamu hadapi, ternyata kamu sadar ya bahwa kamu selalu dapat petunjuk gitu ya melalui intuisi gitu. Dan itu yang bisa bikin kamu itu keluar dari situ gitu ya, seperti itu ya, kayak akhirnya bisa melihat gitu loh. Oke. Ya, bebas dari pikiran-pikiran negatif juga di sini, bebas dari pikiran yang mengganggumu ya, yang bikin kamu terbelenggu ya, baik secara pikiran maupun perasaan. Aku lihat kamu bisa bebas dari situ ya. Ada sebuah keajaiban yang terjadi, atau kamu yang bisa membuat keajaiban itu sendiri gitu, sehingga keadaan kamu berubah di sini. Di sini juga ada Queen of Cup ya kan, lebih sensitif, kamu juga lebih memiliki empat di sini. Kemudian peka ya, ini juga lagi-lagi berkaitan dengan perasaan ya, peka, sensitif gitu, sehingga kamu bisa merasakan hal-hal yang di sekitar kamu yang getarannya tuh halus banget ya, kayak gitu. Makanya kamu juga di sini lebih ini ya, lebih bisa mengendalikan diri kamu atau perasaan kamu gitu. Jadi agar tidak kalau di dekat orang nih yang misalkan kamu terlalu sensitif, itu kan bawaannya kamu akan keikut gitu kan. Nah ini kamu bisa kok batasin diri kamu gitu. Jadi kamu nggak akan keikut emosi orang, istilahnya gitu ya. Kamu bisa menggunakan bakat itu mungkin untuk membantu orang, menyembuhkan orang, nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan juga aku ngerasa untuk beberapa orang kamu udah bisa lebih self love di sini, lebih menyayangi diri kamu sendiri, lebih menjaga perasaan kamu sendiri ya, tanpa harus ini orang lain gitu ya. Tahu jaga batasan gitu loh ya, memberi tanpa harus kamu tuh dirugikan gitu loh. Maksudnya gini, kamu menolong orang tuh kamu tahu siapa yang kamu tolong gitu loh, nggak kayak seperti dulu lagi gitu ya. Ketika hati kamu dulu itu menolong orang tapi nggak dihargai, disakitin terus ya, itu udah kamu kayak udah stop gitu loh, nggak mau menolong orang-orang yang seperti itu lagi gitu. Makanya di sini kamu lebih tahu siapa yang benar-benar perlu kamu tolong. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Ada satu lagi di sini, mungkin ada yang akan ada sebuah kehamilan ya, jadi ayah atau ibu gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, aku ulang lagi. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate aja ya. Terima kasih, sampai jumpa.